Caruana melawan Sindarov untuk turnamen video kandidat babak ke-11. Sindarov mengantongi 8 poin untuk sementara, diikuti oleh Anies Giri dengan 6 poin dan Fabiano Caruana dengan 5 poin. Ya, kemenangan Caruana harus banget terjadi apabila ingin menjadi pertandingan menjadi lebih seru di turnamen video kandidat. Tapi apa yang terjadi di game ini? Kedua pemain bermain dengan sangat epik dan hasilnya mengejutkan kita semua dengan langkah-langkah yang sangat akurat. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten dari RL Chess. Dan jangan lupa jadi langganan. Please jangan di skip iklannya ya teman-teman. Langsung aja kita bahas gamenya. Caruana gantian, giliran memegang bola putih, memulai dengan langkah kuda F3. Di pertemuan pertama, Caruana kerepotan ya dengan time control manajemen yang kurang bagus dan akhirnya Sindarov menang. Kuda F3 dijawab dengan langkah D5, ini ready opening ya kalau kuda keluar duluan. Tapi kemudian diikuti dengan langkah C4, kemudian E6, dan kemudian putih mainkan langkah G3, hitam kuda F6, putih bishop G2, dan hitam bishop E7, mengamankan raja dan hitam mengamankan raja. Akhirnya dengan bentuk seperti ini dikenal dengan English opening, Agin court defense, atau dengan langkah berikutnya D4 dikenal dengan Catalan opening teman-teman, dengan variasi tertutup. Jadi gaya main dari teori putih adalah mengorbankan pion di petak C4, tapi kalau dimakan nanti putih akan berusaha untuk dapetin pion ini lagi. Keuntungan dari putih di sini adalah ingin setup, idenya, skemanya ingin setup 2 pion dan mengandalkan kekuatan dari gajah fianchetto ini. Nah, setelah hitam makan pion di petak C4, sebenarnya langkah yang paling populer adalah queen ke petak C2. Queen petak C2, hitam biasanya akan mainkan langkah 6, kalau dimakan kemudian B5. Kalau hitam di sini menjaga dengan langkah B5, saya ingin memberitahu trap yang paling populer untuk putih ya. Putih bisa mainkan langkah A4 dengan tujuan mematahkan struktur pion ini. Kemudian kalau dijaga 6 nggak mungkin karena ada pin dari benteng di sini. Apabila C6 ini adalah langkah blundernya. Jadi kalau dimakan, kemudian ada kuda G5 dengan tujuan mengancam benteng dan ada ancaman pada petak H7. Jadi mau nggak mau kehilangan benteng kalau kuda D5 checkmate. Nah inilah trap yang paling populer. Tentu di level top grandmaster pasti tahu dong. Nah, di sini langkah yang dimainkan oleh Caruana kuda E5 terlebih dahulu dan hitam di sini kuda C6. Mungkin teman-teman bingung ya. Lah kok kuda C6 berarti ngasih pion lagi dong? Yap, memang dikembalikan. Jadi daripada hitam di sini bermain dengan langkah kuda petak B D7 akan kena juga pion di petak C4 pasif. Lebih baik dia sambil mengeluarkan perwira. Itu idenya. Kira-kira secara gampang seperti itu. Nah, di sini putih punya 2 pilihan. Yang populer makan pakai kuda atau yang kedua makan pakai gajah. Nah, di sini yang dipilih makan pakai gajah. Saya ingin memberitahu, mengedukasi ya kalau misalkan makan pakai kuda, dimakan lagi, kemudian ngambil pion petak C6, maka benteng B8. Jadi sama aja kalau misalkan queen ke petak C2, nanti kena pion D4-nya. Kemudian kalau misalkan kuda ke petak C3 terlebih dahulu, hitam juga akan melanjutkan dengan gajah B7. Jadi terpaksa ditukar dan permainan akan seimbang-seimbang juga. Nah, yang dipilih oleh Caruana adalah makan pakai gajah. Jadi menghilangkan gajah fianchetto-nya, tapi kemudian dia dapetin setup untuk ancaman pion. Bisa kayak gini, tapi dia lebih memilih langkah gajah E3 terlebih dahulu. Makanya ini menarik. Kemudian hitam langsung counter dengan kuda D5, queen ke petak C1, hitam benteng B8, dan putih kuda C3. Kemudian hitam di sini melakukan pertukaran kuda dan gajah, yang berarti putih kalau mau gak kehilangan pion kan makan pakai pion ya. Tapi di sini putih makan pakai queen, membiarkan hitam makan pion di petak B2, unggul 1 pion. Kok berani? Ya berani daripada strukturnya hancur. Dan kemudian pion di petak C4 ini kan dianggapnya lemah, jadi nggak apa-apa lah gue kasih pion di petak B2. Putih mainkan benteng A B1 dimakan dengan ide pengembangan perwira yang lebih cepat. Hitam di sini masih memiliki struggle, kesulitan dengan gajah dan benteng yang belum keluar. Hitam di sini mainkan langkah posisional A6. Ya idenya D5 nanti nggak keancam. Kemudian mencegah juga kuda B5. Putih mainkan langkah posisional juga F3, tujuannya raja mau diajak join, gabung. Kemudian hitam di sini mainkan bishop D7, king F2, kemudian bishop ke petak C6. Kemudian putih dorong D5. Ya, manfaatkan pin dari queen ini.
Gajah C6 tadi tujuannya apa? Mencegah petak B7. Gajah D7 balik lagi, kemudian putih benteng B7. Nah, apa nggak rugi tadi hitam mainin gajah ke petak C6? Enggak. Karena tujuannya untuk memaksa pion akhirnya mau mendorong gitu, teman-teman. Queen ke petak D6, kemudian putih mainkan langkah menarik, queen ke kuda ke petak E4. Sebenarnya yang paling bagus menurut evaluasi queen F4, nanti akan berujung bolak-balik juga. Nah, kayaknya nggak mau remis ya. Udah tahu Caruana line itu bisa terjadi, dia pilih kuda E4. Jadi Caruana coba terus berjuang walaupun keunggulannya kecil. Tapi kalau buat kita yang mainin, ini sulit banget nih buat jadi hitam karena hitamnya sedikit pasif. Benteng C7 kemudian hitam E5, putih queen C5, gajah ke petak E6, makan lagi. Jadi sekarang hitam masih memiliki keunggulan satu pion ya. Putih kuda C3, gajah ke petak E6. Benteng C5 ancam, F6 harus menjaga, kemudian benteng C6 hilang juga pionnya. Benteng makan A6. Sekarang pionnya seimbang, langkah ke-28. Dan putih memiliki keunggulan yang lumayan lah ya teman-teman, lihat. Hampir menyentuh angka 1. Kalau sudah menyentuh angka 1 lumayan besar. Benteng ke petak B8, kemudian benteng A7, raja ke petak G6. Benteng ke petak E7. Ya, putih lebih memiliki ruang yang lebih besar ya. Dia bisa melakukan banyak kreativitas, sementara hitam harus sangat hati-hati. Benteng B6, kemudian G4, dan di sini langkah menarik H5 ya. Tidak membiarkan putih setup pion yang kuat. Kemudian terjadi pertukaran dan raja H6. Gantian hitam yang mengorbankan pion. Ya, walaupun ini double pawn. Raja ke petak E1, hitam gajah F5. Kemudian putih benteng C7, ancam, jaga lagi. Ya. Kemudian raja ke petak D2, skak benteng D6. Game dilanjutkan raja C2, benteng D7, menawarkan pertukaran. Menolak ya, jelas. Karena kalau misalkan makan, bukannya menang ini. Tidak ya teman-teman, karena raja hitam sekarang dalam posisi yang aktif juga. Kalau misalkan terjadi setup seperti ini, masih terlalu dini untuk bilang menang. Karena ini pionnya lemah juga. Jadi pinter banget tadi jalan H5. Ya, contoh kalau misalkan kuda C5, raja H3, walaupun di sini harus dimakan nih sama hitam, tapi kan ini dicukur habis nih. Ya, pionnya. Makanya itu tidak dilakukan. Jadi benteng C6 dimainkan, gajah F7, A4, kemudian benteng A7, great move. Raja makan pion, raja ke petak A3, raja putih coba membantu, benteng B7 dengan tujuan ancam. Petak B3 ditutup dengan kuda B5, raja G5, benteng C5, raja ke petak F4. Nah, sekarang jadi mengganggu juga nih. Kalau teman-teman berpikir di sini kuda D6 dapat ancaman benteng dan gajah, salah ya, karena bentengnya bisa masuk ke sini. Jadi jangan berpikir hanya satu langkah dengan seperti ini. Ini bahaya buat putih ya, akan lebih aktif. Mungkin akan terjadi pengulangan langkah seperti ini. Jadi itu tidak dilakukan. Kemudian raja E3 masuk terus. Kemudian benteng B6 dorong, kemudian benteng A6 skak. Jadi luar biasanya Sindarov. Ya, walaupun di sini jelas keteteran dia waktunya tadinya, dia bisa menjawab balik. Jadi ini anak bukan cuma jago menyerang doang, tapi defense-nya juga sangat luar biasa. Gajah E8 dimakan, kemudian kuda C3 dimakan lagi pionnya, benteng makan, E4, benteng E7, dan ini krusial banget ya, F5. Tidak memilih gajah ke petak C6 karena bakal diancam dengan benteng F7 juga. Tidak memilih gajah ke petak G6 karena putih akan menang dengan raja B5, benteng ke petak A3, dan akan dilanjutkan dengan kuda menutup di petak A4. Jadi keberanian Sindarov dengan langkah F5 ini, ya hitungan yang sangat akurat. Dimakan, makan, hilang pion promosi putih yang bahaya, kemudian dia harus bertarung bagaimana caranya mendapatkan pion H2. Dan akhirnya game remis dengan cara yang luar biasa. Tebak akurasinya berapa? 98% untuk putih dan hitam 97,9%. 58 langkah loh ini. Gila banget loh ini, otaknya udah kayak super komputer ya. Inilah yang terjadi. Di game lain ternyata juga berhasil dengan cukup pelik juga. Ya, pesaing terdekatnya Anies Giri ternyata remis juga melawan SC Penko, padahal sempat unggul di middle game, tidak bisa konversi. Dan akhirnya menjadi remis. Nah, dengan hasil ini sisa 3 babak, Sindarov 8,5, Anies Giri 6,5, jarak terdekatnya 2 poin. Kemudian margin dengan Caruana 3 poin, dengan Hikaru Nakamura lebih pelik lagi 3,5. Jadi ini 4-8 sudah nggak ada cerita lah, paling ini doang nih.
3 game lagi. Bagaimana skenario terburuk untuk Sindarov? Ya, mengharapkan Sindarov kalah 3 game. Tentu ini cerita yang akan sangat dikenang oleh dunia percaturan. Dan Anies Giri menang terus dengan 3 game. Itu juga sangat luar biasa. Kalau nggak, Sindarov kalah terus 3 game, Anies Giri menang 2 game, 1 kali remis. Dengan lawan yang sisa dihadapi, Sindarov akan melawan Hikaru, kemudian Anies Giri akan melawan Wei, punya potensi untuk menang buat Anies Giri. Kemudian di babak ke-13, Sindarov melawan Anies Giri, ini akan jadi partai penentunya. Kemudian di babak ke-14, Sindarov akan melawan Wei. Wei sudah tidak punya harapan. Kita akan tunggu apa yang akan terjadi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa kasih hype untuk video ini. Jangan lupa bantu share untuk dunia percaturan juga, teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa nanti nonton live-nya lagi ya nanti malam.